Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita mengucapkan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hati kita menetapkan bahwa nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa taala, dan kita menggunakan, ya, nikmat tersebut dalam rangka ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla yang menjaga nikmat tersebut dan menambahnya, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul iman, dan juga nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebesar-besarnya nikmat. Sebesar-besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya hidayah Islam dan sunnah. Islam dan sunnah adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Ya, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, Al-Islamu huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Ya. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Kita tidak akan bisa menegakkan Islam dengan baik, dengan sempurna, ya, kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajidh. Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Gigit dia dengan gigi geraham. Setelah itu beliau memberikan peringatan, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dalam hadis yang sama, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi berpegang teguh dengan Islam dan sunnah, inilah nikmat yang paling besar. Kalau kita mendapati ada nikmat-nikmat yang serasa kita kurang, ya, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekurangan harta, ya, kekurangan, ya, rasa takut dan semacamnya. Ketahuilah selama kita memiliki Islam dan sunnah, maka itu adalah segala-galanya bagi kita. Ya, segala-galanya bagi kita, nikmat terbesar. Dan bagaimana kita menjaga nikmat tersebut? Ya. Ya, tentu kita harus mengambil sebab. Ya. Dan sebab terbesar agar kita bisa istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, berdoa. Ya, banyak berdoa. Yang kedua, kita hadir di majlis ilmu, terus menuntut ilmu. Ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ditanya, sampai kapan kau terus menuntut ilmu? Ya, minal mahbarah ilal maqbarah, dari tinta yang aku tulis ini sampai aku masuk ke liang kubur. Jadi itulah menuntut ilmu. Ya, tidak ada batasan. Selama kita masih hidup, maka kita dituntut untuk terus menuntut ilmu, belajar dan belajar.
ilmu din, ilmu agama. Ini adalah ilmu yang sangat mahal. Ilmu yang sangat mahal yang tidak Allah berikan kepada semua, ya. Allah Azza wa Jalla pilih, ya, hamba-hambanya untuk mengemban ilmu ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Maka kita pun sebagai para penuntut ilmu, ya, insyaallah memiliki bagian daripada keutamaan tersebut. Tapi ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini, ya, hari Rabu tanggal 11, ya, tanggal 11 Januari 2023, ya, insyaallah bagian yang ke-18, pertemuan yang ke-18 dari pembahasan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan masuk pada prinsip yang ke-59, yaitu al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa'i, ya. Ini menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Menisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Al-istisqa secara bahasa artinya meminta hujan. Istasqa yastasqi. Itu artinya meminta hujan. Ya, meminta hujan. Al-anwa itu jamak dari nau'un. Ya, jamak dari nau'un artinya posisi bintang. Posisi bintang, ya. Tapi kemudian diterjemahkan dengan bintangnya saja, ya. Ya, ini maksudnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, ya. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa menyandarkan atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah perbuatan syirik dan kufur. Perbuatan syirik dan kufur. Ya. Syirik dan kufurnya nanti ada perinciannya. Ya. Syirik dan kufur, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya. Di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya. Kemudian beliau menjelaskan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Siapa yang mukmin, ya, kepada Allah dan siapa yang kafir kepada Allah. Rasul mengatakan, "Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab." Adapun orang yang mengatakan, ya, kita diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah, ya. Ini yang kita ucapkan ketika turun hujan, setelah turun hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ketika turun hujan kita mengucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika selesai hujan kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya. Apalagi kita di sini hampir setiap hari hujan. Ya, hampir setiap hari hujan. Ya, maka jangan lupakan doa ini. Ya. Karena ini akan menjadi, ya, sebuah legalitas atau sebuah apa, ya, sebuah penamaan apakah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla atau kita kafir kepadanya. Maka kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, ya. Kita diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ya, orang yang seperti ini yang mengucapkan perkataan ini adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada kaukab atau bintang-bintang. Ya. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, ya. Adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan karena bintang ini dan itu, ya, karena bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka dia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Ya. Hadisnya, ya, sahih, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, ya.
sahih ya, muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim ya. Adapun hukumnya ya, al-istisqa bil anwa, yakni menyandarkan atau menisbatkan ya turunnya hujan kepada bintang ya. Ini kita bisa rinci menjadi dua ya. Akan tapi dua-duanya adalah haram ya. Dua-duanya adalah haram dan dua-duanya adalah syirik. Hanya saja syirik besar dan syirik kecil. Kapan dikatakan syirik besar? Ya. Dikatakan syirik besar ya, jika seseorang mempercayai bahwa bintang yang ada ya, bintang tersebut adalah pelaku ya, pelaku atau faktor yang mempengaruhi turunnya hujan ya. Jika seorang meyakini bahwa bintang tersebut adalah pelaku atau faktor yang mempengaruhi turunnya hujan ya, maka hukumnya orang ini bisa dihukumi dengan musyrik ya, dan syiriknya syirik besar ya, syiriknya syirik besar. Ikhwah ya, ahlu sunnah adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap masalah tauhid ya. Masalah apa? Tauhid ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang tidak fobia dengan kalimat syirik ya, kalimat bid'ah ya, tidak ya. Karena memang kalimat-kalimat ini adalah, atau ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah ini adalah istilah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Akan tapi ahlu sunnah juga tidak serampangan di dalam menghukumi orang lain, ya, dengan apa? Kafir. Tapi yang kita hukumi adalah apanya? Perbuatannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita menjauhi. Dalam rangka agar kita menjauhi. Karena ilmu itu tuntutannya adalah agar kita amalkan pada diri kita. Kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Ya. Maka keliru sebagian orang yang mengatakan ya dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, ini keliru, ya. Justru orang yang ya berusaha atau bersemangat untuk menjaga agamanya, dia akan belajar ini, apa yang bisa membuatnya dia terjerumus dalam kesyirikan. Seperti sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, ya, itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara keburukan. Di saat banyak para sahabat yang bertanya tentang apa? Kebaikan. Tapi beliau bertanya tentang keburukan. Agar apa? Agar beliau bisa menjauhinya. Karena kita tidak akan bisa menjauhi sesuatu, ya, suatu keburukan jika kita tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya. Ya. Maka seorang muslim wajib, atau yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang muslim atau seorang mukmin, ya, khususnya ketika usia balik, adalah masalah tauhid. Masalah apa? Tauhid, syirik, ya, tauhid, mana syirik, mana tauhid. Ya. Ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena inilah yang akan menjadi pondasi dasar, pondasi kuat bangunan yang ada di atasnya. Ya. Bangunan ibadah kita, baik ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Ya. Itu semua dibangun di atas tauhid. Dan itulah kunci sukses, ya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama 13 tahun di Makkah, beliau fokus hanya kepada tauhid. Ya. Bahkan kajian tauhid itu diulang tidak masalah. Antum sudah belajar, diulang lagi tidak masalah. Sampaikan dalam khutbah Jumat, ya. Tahun pertama tentang tauhid, tahun kedua tentang tauhid, tahun ketiga tentang tauhid. Karena ini jalan keselamatan. Jalan keselamatan, ya. Seorang muslim bisa saja terjerumus dalam dosa maksiat. Dalam dosa maksiat. Ya. Dan dia masih punya kesempatan memiliki apa? Memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau syirik, ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya, ya. Kemudian yang kedua, ya, hukum yang kedua.
Jika dia percaya atau seorang percaya bahwa bintang tersebut menyertai turunnya hujan sehingga dapat dijadikan sebagai isyarat, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai apa? Isyarat akan turunnya hujan, atau isyarat bahwa telah turun hujan kemudian muncul bintang tersebut misalnya, ya, sebagai isyarat, ya. Walaupun dia meyakini bahwa turunnya hujan itu dengan izin Allah, ya. Dia meyakini turunnya hujan tersebut dengan apa? Izin Allah. Tapi dia meyakini dengan isyarat bintang tersebut turunlah hujan, ya. Maka ini juga haram, ya, dan pelakunya dikatakan musyrik, ya, tapi syiriknya syirik kecil atau syirik asghar, ya, yang, ya, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid seseorang, ya, syirik asghar. Syirik asghar meskipun dia kecil, ya, syirik meskipun dia kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa besar selain syirik, ya. Makanya Rasulullah SAW mengajar kita sebuah doa, ya, ikhwan. Mudah-mudahan antum sudah hafal doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Ya. Siapa yang mengucapkan doa ini, ya, mendawamkan doa ini, maka insya Allah Allah akan jauhkan darinya, ya, perbuatan syirik baik besar maupun kecil, ya. Dan bahkan, ikhwan, syirik kecil ini, ya, jauh lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabatnya. Kalau syirik-syirik besar bisa jadi jelas, ya, di hadapan kita, jelas di hadapan para penuntut ilmu, ya, di hadapan para sahabat khususnya. Ya, makanya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan yang menimpa terhadap para sahabat adalah syirik kecil. Rasul mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Ya, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Riya. Ya. Dan yang semacamnya, sum'ah, ujub, ya. Riya. Ini perkara yang sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengibaratkan riya ini seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Subhanallah. Antum kelihatan enggak? Ya. Sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil. Maka kita tidak memiliki senjata apa-apa kecuali banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu lemah. Lemah, sangat-sangat lemah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Banyak berdoa kita. Ya. Menuju doa yang lainnya, Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Salafal Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Bapaknya para nabi. Ya. Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Ya, maksudnya dari berbuat kesyirikan. Ya. Maka doa kita sebagai orang tua itu sangat penting, Ibu. Sangat penting untuk kita dan juga anak keturunan kita. Ya. Ya.
menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, baik sebagai pelaku, faktor yang mempengaruhi atau faktor penyerta, baik itu sebagai faktor yang mempengaruhi atau faktor penyerta, adalah perbuatan syirik yang sangat disayangkan banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Inilah syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Ya, beliau katakan dalam sabdanya, "Salasun akhafu ala ummati, al-istisqa'u bil anwa wa hayfu sultan wa takdzibun bil qadar." Ada 3 hal yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku. Ya. Ada 3 hal yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku. Ya. Yang pertama, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang kedua, penguasa yang zalim. Ya. Kenapa beliau mengkhawatirkan juga penguasa yang zalim? Ya. Karena penguasa yang zalim ini akan menyusahkan urusan umat beliau. Akan menyusahkan urusan umat beliau. Ya. Dan yang ketiga, mendustakan takdir. Mendustakan apa? Takdir. Siapa yang mendustakan takdir? Kelompok apa? Ayo, kemarin waktu pembahasan ini sudah kita bahas. Siapa yang ingat? Nah, Qadariyah. Kita ingat kalimat Qadariyah, orang yang menafikan takdir. Lawannya siapa? Jabriyah atau Jabariyah. Tapi kedua-duanya sesat, kedua-duanya keliru. Qadariyah di satu sisi, Jabariyah di sisi yang lain. Ya, Jabriyah ingin menolak atau membantah Qadariyah dengan bid'ah yang lainnya. Adapun Ahlus Sunnah di tengah-tengah mereka, di antara mereka, Qadariyah menafikan takdir dan menetapkan perbuatan yang itu mutlak milik hamba. Ya. Dan Rasulullah mengatakan Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keras ketika mengingkari bid'ah. Sangat apa? Sangat keras. Khawarij, Rasul mengatakan bahwa mereka adalah kilabu ahlin nar. Kilabu ahlin nar. Ya, anjing-anjingnya penduduk neraka. Ya. Ketika mengingkari majusi, mengingkari Qadariyah, mereka adalah majusinya umat ini. Keras. Ya. Berbeda ketika beliau menyikapi masalah maksiat. Ya. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut, ya, kepada pelaku maksiat. Ya. Nah. Adapun Jabriyah, ya sebaliknya, yaitu menetapkan, ya, semua, ya, perbuatan hamba itu semata-mata, ya, Allah Azza wa Jalla menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kepada atau menafikan kehendak dari seorang hamba. Adapun Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah apa kemarin? Ya, menetapkan bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah berikan kepada seorang hamba itu masyiah, ya, atau kehendak. Ya. Mungkin masih ada catatannya di antum, ya. Bahwasanya, ya, perbuatan hamba disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dari sisi penciptaan dan disandarkan kepada hamba dari sisi kasam. Ya. Dari siapa? Kasam, perbuatan, tahsil. Siapa yang masih mencatat? Paris yang masih mencatat? Bahasa Arabnya? Ya. Af'alu ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira. Af'alu ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira wa tunsabu ila ibadi, ya, tahsilan
wa kasban, ya. Perbuatan hamba itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dari sisi penciptaan dan penakdiran. Dan disandarkan kepada hamba dari sisi perbuatan tersebut dilakukan olehnya. Ya. Pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Ya. Nah, kita kembali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'an bil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. Ada 4 hal di tengah-tengah umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berbangga dengan nenek moyang, berbangga dengan nasabnya, keturunannya, ya, keturunan kiai, keturunan habib, keturunan ya darah biru, ya, ketika disilat darahnya merah juga, ya. Ya. Berbangga-bangga dengan apa? Leluhur, ya, leluhur, ya. Padahal leluhur itu tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita jika ya kita tidak beramal. Ya. Keturunan kiai, keturunan ustaz tapi menyimpang misalnya, enggak ada manfaatnya. Ya. Sampai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, jika dia tidak beramal, jika amalnya tidak sesuai dengan tuntunan beliau. Kemudian kedua, waqa'an bil ansab. Wata'an bil ansab, mencela keturunan orang lain, ya, membanggakan nasabnya sendiri, leluhurnya sendiri, dan mencela nasab orang lain. Wal istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat, niyahah atau meratapi mayit. Ya, ini 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya perkara-perkara ini masih ada di tengah-tengah umat beliau sampai sekarang. Ya. Tapi ini masalah al-istisqa bil anwa. Kemudian berikutnya tentang tamimah. Ya, prinsip yang ke-60 adalah tamimah atau jimat. Ya, tamimah atau jimat. Ahlu sunnah wal jamaah melarang memakai tamimah atau jimat. Ini juga perkara yang masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita, ya, memakai jimat dengan berbagai macam bentuk. Ada yang diikatkan di kepala, ada yang dipakaikan sebagai rompi, ya, raja-raja, agar terlihat berwibawa, ya, atau agar dagangannya laris, ya, macam-macam, ya. Biasanya urusan-urusan itu urusan dunia semua, ya. Urusan dunia semua. Agar bisnisnya lancar, dagangnya lancar, ya, terlihat berwibawa, ya, terpilih sebagai ya anggota ini dan itu, ya. Ini musim, sebentar lagi musim, ya, panennya dukun, ya. Sebentar lagi pemilihan, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Tamimah, ya, adalah jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Mendatangkan manfaat, jalbul manafi' atau menolak bahaya atau daf'u dar, ya. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Qur'an, baik berupa Al-Qur'an atau isim-isim, ya, isim-isim yang raja-raja itu, ya. Antum jangan tertipu, ya. Di situ ada huruf-huruf hijaiyah, ada lafaz Allah tapi tulisannya terbalik. Ya, ada lafaz la ilaha illallah tapi dibulak-balik, yang la di mana, yang Allah di mana. Itu banyak yang tertipu di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Huruf hijaiyah ini kan Arab. Ya. Mantra-mantra, benang, kulit, kerikil dan yang semacamnya. Ya.
Tamimah itu ada dua macam. Yang pertama yang berupa Al-Qur'an, dan yang kedua yang selain berupa Al-Qur'an. Yang berupa Al-Qur'an, ya, para ulama berbeda pendapat hukumnya. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak membolehkan. Itu pendapat yang kuat. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dalam rangka menutup celah keburukan atau kerusakan, saddu dzara'i, dalam istilahnya saddu dzari'ah, mencegah sebuah keburukan. Jadi kita katakan kalau jimat Al-Qur'an saja nggak boleh, apalagi yang lain. Nah, itu sudah tutup pintunya. Al-Qur'an saja nggak boleh, apalagi yang lain, ditutup. Yang kedua, ya, kalau seandainya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai jimat, maka itu akan menghinakan Al-Qur'an itu sendiri. Dibawa ke WC, mungkin dipakai anak-anak main kotor-kotoran, ya. Karena biasanya yang sering pakai jimat itu siapa? Ya, anak kecil, ya, walaupun orang tua juga ada, ya. Anak kecil, ya, khususnya anak-anak masih masih balita, ya, dikatakan sering diganggu dan semacamnya, pakaikanlah apa? Jimat, ya. Mungkin dia main kotor-kotor atau masuk WC dan semacamnya, ya. Itu yang kedua, ya. Atau itu diantaranya, ya, alasan kenapa jimat berupa Al-Qur'an pun, ya, menurut pendapat yang kuat itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk itu, bukan dijadikan sebagai pajangan, ya, ya, bukan dijadikan sebagai apa? Pajangan ditempel di dinding, ya, bukan. Tapi untuk dibaca, ya, dipahami, kemudian apa? Diamalkan. Itu Allah turunkan Al-Qur'an seperti itu, ya, bukan sebagai pajangan, ya. Ya. Yang mengusir syaitan dari rumah itu bukan apa yang kita pajang dari Al-Qur'an, bukan, ya, tapi bacaan kita. Al-Qur'an dibaca bisa mengusir, ya, syaitan dari rumah kita, bukan apa yang kita pajang. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan menempel ayat-ayat Al-Qur'an di dinding ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Hendaknya itu tidak dilakukan, tapi Al-Qur'an dibaca, maka insya Allah akan memberikan keberkahan, ya, pada pemilik rumah dan juga isi rumah tersebut, ya. Sebagaimana tamimah ada dua macam, ruqyah juga, ya. Ruqyah juga ada dua macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Ini dalil tentang, ya, tamimah, ya. Keumuman daripada hadis inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, ya. Sesungguhnya jambi-jambi, ya, dari ruqyah, jimat dan pelet, pengasihan, tiwala, ya, adalah syirik, ya. Adapun ruqyah, ya, ada dua macam, ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah, ya. Nanti ada pembahasan di sini tentang ruqyah, ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah melakukan kesyirikan, ya. Untuk laki-laki, ikhwah, ya, yang hanya dibolehkan dari perhiasan untuk laki-laki atau itu adalah berupa cincin saja. Itu pun tanpa diyakini dengan keyakinan yang macam-macam, ya. Ketika ramai batu akik itu, masya Allah, ya, ada orang yang pakai 10-10-nya, ya, dengan masing-masing memiliki khasiat atau keyakinan. Ini, ya, mendatangkan rezeki, ini keselamatan, macam 10, masya Allah, ya. Ya, silakan pakai itu batu akik selama tidak ada keyakinan yang seperti itu. Dan jangan berlebihan lah, kalau 10-10-nya kan takutnya, ya, satu mungkin saja, ya. Itu saja perhiasan yang boleh kita pakai dari laki-laki, ya. Itu pun bukan yang terbuat dari apa? Emas, ya. Adapun yang lainnya, gelang, ya, kalung, ya, apalagi anting, ya,
termasuk gelang. Kalau anting mungkin masyarakat kita sudah paham itu aib, ya, itu sesuatu, ya, kalau bahasa kitanya belatang, ya, anak belatang, ya, anak enggak. Tapi yang ini nih, apa, gelang ini masih belum sesuatu yang tabu, masih biasa. Tapi dalam Islam itu juga tidak boleh, ya, itu khususan untuk apa, wanita. Maka kita jangan, ya, menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, walaupun tidak terbuat dari apa, ya, emas, ya. Ya. Jadi perhiasan kita hanya cincin saja, laki-laki, ya, mau terbuat dari, ya, besi misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, ikhwah, pembahasan kita yaitu tentang tatoyur, ya. Tatoyur ini juga perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Tatoyur atau menganggap sial karena sesuatu, ya, menganggap sial karena sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak percaya kepada tiyarah atau tatoyur. Tatoyur atau tiyarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Tatoyur ini dari kata toir, artinya burung. Ya, dulu orang jahiliyah itu ketika akan pergi keluar dari rumahnya itu dia akan menerbangkan, ya, burung atau menggebah burung, ya. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia akan melanjutkan keluar dari rumah, pertadaba baik. Kalau terbang ke arah kiri, maka dia mengurungkan, ya, untuk keluar dari rumah. Itu asalnya, ya. Tapi tatoyur ini bukan hanya, ya, berkaitan dengan burung, ya, tapi juga berkaitan dengan sesuatu yang dilihat, ya, didengar atau yang diketahui, ya. Menganggap sial atas apa yang dilihat, yang didengar atau diketahui, ya. Sesuatu yang dilihat misalnya melihat sesuatu yang menakutkan, ya. Melihat sesuatu yang menakutkan, ya, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Atau tadi melihat terbangnya burung ke arah kanan, ke arah kiri, ya, apa yang dilihat, ya. Atau apa saja yang dilihat dari keyakinan masyarakat yang akan mendatangkan sial misalnya, ya. Ya. Kupu-kupu, ya, melihat kupu-kupu masuk rumah akan begini misalnya. Tatoyur, ya, tatoyur. Atau melihat burung gagak misalnya akan ada yang terkena musibah atau orang mati dan semacamnya, ya. Dan apa yang didengar seperti mendengar burung gagak, ya. Mendengar burung apa? Gagak. Kalau di masyarakat kita biasanya apa? Pertanda ada orang mau mati, ya. Burung tituit. Hah? Burung tituit. Burung tituit apa? Ketase. Oh, Ketase arane. iya. Pokoknya apa saja, ini tidak terbatas. Ini hanya contoh saja, ya. Dan yang diketahui, ya, seperti mengetahui tanggal, angka, ya, tanggal, angka atau bilangan, ya. Dan sangat kentara sekali di masyarakat kita, ya. Misalnya angka 13, ya. Angka 13 itu di perumahan-perumahan nggak ada, ya. Termasuk di lift nggak ada juga, ya. Itu berasal bukan dari kita, itu dari, ya, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin, ya. Tatayur ini akan menafikan atau menilaikan tauhid, ya, dari dua segi, ya, menafikan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah, ya. Kita tidak boleh menjadikan sebuah sebab, ya, selama itu tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak disyariatkan. Ya, sebab keselamatan misalnya, sebab keselamatan. Allah tidak menjadikan, ya, hari tertentu atau tanggal tertentu sebagai sebab keselamatan, tidak. Maka jangan kita jadikan sebagai apa? Sebab.
Ya, sebab untuk keselamatan kemudian dia tidak keluar pada hari tersebut sebagai hari naas, sebagai hari sia. Enggak boleh. Ya. Berarti dia menyandarkan kesialan kepada selain Allah. Ya. Yang kedua, ia bergantung kepada suatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan suatu yang termasuk tahayul dalam bahasa kitanya, ya, atau dalam bahasa umumnya tahayul, ya, dan keraguan. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beliau mengulanginya 3 kali. Tiyara itu adalah kesyirikan, tiyara itu adalah kesyirikan, tiyara itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali terbesit dalam diri kita sesuatu dari tiyara. Ya, pernah terbesit dalam dirinya Pak tiyara. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Bagaimana cara menghilangkannya? Jika suatu ketika kita terbesit, ya, melihat suatu, aduh, pertanda apa ini? Firasat apa ini? Macam-macam, ya. Ya. Maka hilangkan itu dengan apa? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita keluar dari rumah, baca doa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Mau hari apa saja, mau jam apa saja. Subhanallah. Seorang muslim itu seorang hamba yang hur, yang bebas. Ya. Bebas dalam artian tidak terikat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah. Mau hari apa saja, ya. Mau panen apa saja, hari apa saja, ya. Tanggal berapa saja. Ya. Nah, apa kafarahnya? Ya, kafarahnya. Rasulullah mengatakan barang siapa mengurungkan niatnya karena tiyarah, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apa tebusannya, kafarahnya? Beliau menjawab, hendaklah dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya. Tidak ada, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Ya. Tiadalah burung itu yang dijadikan objek tatoyur, burung atau yang lainnya yang dijadikan sebagai objek tatoyur, melainkan makhlukmu. Wala tayra illa tayruk. Ya. Melainkan makhlukmu, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya. Hari itu makhluk, angka makhluk. Ya. Burung gagak makhluk. Ya. Waktu makhluk, semuanya makhluk. Ya. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Ya, ini sebagai kafarah atau tebusan ketika seseorang, ya, pernah melakukan ya Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya. Mungkin barangkali dulu, ya, meyakini hal-hal seperti ini, maka ini kafarahnya, tebusannya, ya, mengucapkan doa ini, ya. Baik, ini saja ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa kita amalkan, dan, ya, Allah Azza wa Jalla berikan ats-tsabat, ya, kepada kita, ya, untuk terus berpegang teguh dengan, ya, tauhid, ya, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla semua perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, ya. Amin amin rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhtatim bi qira'ati wa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.